Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kulli ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan kehidupan di akhirat itulah yang hakiki. Kalau kamu mengetahuinya. Maha benar Allah firman-Nya surat 29 Al-Ankabut ayat 64. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat Asar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk beraktivitas. Dan tentu saja ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan bekal bagi kehidupan kita ketika kembali kepada Allah, yakni di akhirat. Hal ini perlu untuk kita tegaskan, karena berangkat dari firman Allah yang kita baca tadi, Allah mengingatkan kepada kita kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Maka kita bisa bayangkan, kalau kehidupan kita yang sekarang ini kata Allah merupakan senda gurau. Senda gurau itu kan berarti bercanda. Maka dengan demikian hidup kita ini
Di dunia tidak ada yang serius, tidak ada yang sebenar-benarnya. Apalagi diikuti dengan kalimat wala'ibah, permainan. Maka kita masing-masing tentu sudah mengalami setiap permainan pasti akan berakhir. Dan yang menyedihkan, sedemikian asiknya kita bermain, akan tetapi ketika dia berakhir, kita tidak pernah mendapatkan hasil apa-apa. Inilah dunia. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita coba lihat diri kita sekarang ini. Apakah kita termasuk yang terjebak dengan senda gurau ini, dengan permainan ini, ataukah kita yang meyakini sesudah kehidupan di dunia akan ada akhirat, dan itulah kata Allah hidup yang sebenarnya. Nah kemudian, kalau memang akhirat itu hidup yang sebenarnya, nah tentu saja kita perlu mempersiapkan diri agar pada hidup yang sebenarnya itu kita memang bisa menikmati sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran. Karena pada hakikatnya dalam Al-Quran ini, Pak dan Ibu, ini ada dua yang disampaikan oleh Rasul itu, kemudian dilanjutkan oleh para mubalik, para ulama. Apa itu? Pertama adalah basyirah, penyampaian kabar gembira, dan yang kedua nazirah, memberikan peringatan. Nah, di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, ada kabar gembira, ada peringatan. Lalu bagaimana konsep agar kita bisa menjalani kehidupan itu, sehingga ketika menuju kepada kehidupan yang sebenarnya itu, kita memang telah betul-betul mempersiapkan diri. Nah, untuk itu Rasulullah SAW menyampaikan untuk kita, di mana beliau mengawali dengan kalimat atani Jibril alaihissalam, telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Kemudian beliau lanjutkan, Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sekehendakmu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Harus kita catat. Kalau memang kita akan mati, mati itu adalah merupakan proses untuk menghadap kepada yang memberi kita hidup. Sekarang ini maupun besok. Maka tidak mungkin kita hidup di dunia ini menurut sekehendak hati kita.
Tidak mungkin kita akan menjalani hidup menurut kemauan kita. Jadi harusnya bagaimana? Hiduplah menurut kemauan yang memberi kita hidup. Sikapilah hidup ini menurut yang memberi kita hidup. Siapa? Allah. Nah, ketika kehidupan kita jalani yang seperti itu, maka insya Allah kematian pada hakikatnya hanya merupakan jembatan untuk membuat kita menghadap kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Lalu yang kedua, kata Rasul, Jibril menyampaikan, wahbib masyikta, fa innaka mufarriqah. Silahkan engkau cintai apapun siapapun yang akan engkau cintai. Artinya, kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, waktu yang paling banyak tersita adalah untuk mengurus yang kita cintai, untuk mengejar yang kita cintai. Apakah itu harta, apakah itu pangkat, jabatan, ataupun orang, suami, istri, dan anak. Maka Jibril ingatkan, silahkan apapun siapapun yang kau cintai. Tapi yang ingat, mufarriqah, kamu pasti akan berpisah. Pasti akan berpisah. Artinya, kalau tidak kita yang meninggalkan, yang kita cintai itu meninggalkan kita. Oleh karena itu, surat Al-Baqarah ayat 165 lah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya yang paling tinggi itu hanyalah kepada Allah. Kepada Allah. Maka hakikatnya kita kembali kepada Allah adalah kembali kepada yang kita cintai. Bukan berpisah. Sebaliknya yang tadi, yang di dunia ini kita cintai, maka dia akan kita tinggalkan. Tapi sebaliknya, Allah yang kita cintai, kita akan menuju ke sana. Terakhir, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Perbuatlah apapun yang kamu perbuat. Tapi ingat, kamu pasti akan menerima balasan. Jadi, satu sisi kita diperbolehkan melakukan apapun, silakan. Sisi yang lain kita diingatkan, semuanya itu pasti dibalas. Artinya, tidak ada perbuatan kita sekecil apapun, yang baik atau yang buruk, terbebas. Semuanya pasti kita akan terima hasilnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, untuk ini Allah ingatkan di surat Isra yang ke-7, in ahsantum ahsantum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untukmu. Berbuat baik kita kepada orang lain sekalipun, bukan orang itu yang beruntung kita. Untukmu. Sederhananya, kalau ada orang yang mau menerima sedekah kita, maka bersyukurlah. Karena itu adalah merupakan tempat kita beramal, tempat kita berbuat baik. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, itu akan kembali kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah,
Tidak jauh-jauh, contoh yang paling segar kita lihat sekarang ini. Seorang yang katanya ustadz, kiai, gus, menghina orang, akhirnya tidak berapa lama kembali kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.